Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini sebagaimana biasa saya akan baca kitab yang berkaitan dengan kajian tasawuf, dan kita masih dalam pembahasan tentang pengarangnya dulu ya Bapak Ibu. Kita belum mengenal lebih dekat siapa itu Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu adalah merupakan tokoh sufi terkenal, dan beliau menjadi rujukan di dunia ini dalam kajian tasawuf, terlebih pada golongan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit saya bacakan di sini Al-Faslus Tsani fi bayani maulidihi wa syai'in min akhbari ash'atihi. Qalu ulida bi Turus sanata khamsina wa arba'amiha. Imam Ghazali itu punya nama Pak, namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Hamid. Beliau dilahirkan di satu daerah namanya daerah Tus. Daerah Tus yakni di daerah Iran sana. Iran. Beliau dilahirkan pada tahun 405 Hijriah. 405 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Berarti usianya berapa? 450 ke 500 itu kan 50 ditambah 5 ya, jadi usianya 55 tahun. Wafatnya itu usia 55. Ada bapak-bapak di sini yang usianya 55 sih? Ada yang lebih. Sudah ada yang 55? Ya, saya juga hampir 55. Berarti kalau mengikuti Imam Ghazali 55 meninggal Pak. Kalau ngikutin Nabi 63 ya. Tapi kalau ngikutin Nabi Adam ya, 900 sampai 1000 tahun ya. Kalau ngikutin Nabi Nuh, itu Nabi Nuh Pak, sebetulnya usianya 2400 tahun Nabi Nuh. Kalau ngikutin Nabi Musa itu cuma 150-an, 125 sampai 150, riwayat menyatakan begitu. Ya kita sih ini pasrah saja ya Pak ya. Ya kalau memang Allah berkehendak, Allah panggil kita sesuai dengan usia Nabi 63 tahun, berarti ya 50 tahun hari ini tinggal ya 13 tahun lagi. Kalau mengikuti Nabi 63, kalau hari ini sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari, ya tinggal besok satu hari lagi. Ya semua kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana waliduhu yaghzilu sufa wa yabi'uhu fi dukanihi bitus.
Imam Ghazali itu bapaknya berprofesi sebagai pedagang, dan pedagang itu pedagang wol, pedagang kain ya, pedagang kain. Falamma hadaratul wafatu awsa bihi wa bi akhihi Ahmad ila sadiqin lahu mutasawwifun min ahli khair. Ketika beliau mau wafat, ini bapaknya Imam Ghazali. Bapaknya Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Muhammad. Muhammad yang terakhir ini adalah nama Imam Ghazali, dan beliau punya adik namanya Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Hamid, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Hamid. Nah itu beliau itu adalah seorang bapak yang memang sangat kreatif, Pak. Bapaknya Imam Ghazali, yakni Imam Muhammad itu kalau beliau dagang, beliau bagi hasil keuntungan itu 3. Maksudnya keuntungan itu beliau bagi 3. Sepertiga untuk nafkah keluarga, sepertiga untuk hadiah kepada orang-orang soleh, karena beliau itu memang menggemari orang soleh, dan beliau berharap anaknya itu menjadi orang soleh. Karenanya beliau sepertiga dari penghasilan usaha dagangnya itu diberikan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang kemudian kita kenal dengan para ulama. Dan sepertiganya lagi itu dimasukkan di sebuah tabungan. Imam Ghazali itu, Pak, bapaknya punya rumah, tiangnya itu bambu. Bambu itu dilubangi, dan itulah tempat tabungannya. Kayak orang tua kita zaman dulu ya, Pak. Iya, bapak-bapak celengan gitu kan dulu, Jawa dulu. Nah, bapak mungkin ada yang di Jawa kan ya, ada yang di sini gitu. Mungkin orang tuanya zaman dulu gitu. Karena mungkin Bank Mandiri belum masuk, atau BCA belum ada. Nah, itu jadi sepertiganya ditabung untuk pembiayaan anaknya. Dan beliau ini adalah orang yang memang sangat cinta terhadap para ulama. Sehingga setelahnya beliau falamma hadaratul wafat, ada sudah merasakan mau meninggal akibat sakit, seperti sudah tidak panjang lagi usianya, beliau kemudian berwasiat kepada sahabat karibnya. Sahabat karib itu namanya Ahmad. Beliau juga mutasawwif min ahli khair, ahli tasawuf juga dan ahli kebaikan. Beliau berpesan bahwa aku mengumpulkan uang, dan itu adalah tabungan untuk anakku. Ketika nanti aku meninggal, tolong itu diinvestasikan untuk pendidikannya. Setelah bapaknya meninggal, Imam Ghazali ini yang namanya Muhammad, kemudian Imam Ghazali dititipkan di panti asuhan. Imam Ghazali dan adiknya, Pak. Jadi Imam Muhammad dan Ahmad dititipkan di panti asuhan. Dan ternyata ketika sudah dititipkan di panti asuhan, uang tabungan itu hanya cukup untuk 1 tahun di panti asuhan itu. Dan memang Imam Ghazali ini adalah anak yang tingkat kecerdasannya di atas rata-rata, sehingga pada saat di panti asuhan itu seluruh guru-guru yang ada di panti asuhan itu sudah kalah semua ilmunya sama Imam Ghazali. Jadi beliau ketika masih TK, belum di panti asuhan, masih menggunakan dana yang dikumpulkan oleh orang tuanya, yakni sepertiga dari tabungan itu. Kemudian setelah sudah habis 1 tahun dititipkan di panti asuhan. Di panti asuhan itu Imam Ghazali luar biasa kecerdasannya, sehingga di panti asuhan pun Imam Ghazali gak betah, gak lama. Kenapa?
Karena guru-guru yang ada di panti asuhan itu sudah nggak ada yang sanggup lagi memberikan keilmuan terhadap Imam Ghazali, karena sudah di luar kepala Imam Ghazali semua. Dan pada saat Imam Ghazali berada di panti asuhan, beliau mengatakan begini, wa yaqul talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kata Imam Ghazali, saya mencari ilmu bukan karena Allah. Karena ketika beliau dititipkan di panti asuhan itu kan bukan karena Allah. Di panti asuhan adalah tempat penampungan di mana beliau makan di situ dan belajar di situ. Sehingga beliau mengatakan, ya udahlah hitung-hitung numpang hidup. Saya talabna ilma li ghairillah. Saya berada di panti asuhan itu artinya saya belajar di situ bukan karena Allah, karena saya pengen dapat makanan di panti asuhan itu. Tapi fa'aba ayyakuna illa lillah. Tapi Allah menolak niat saya yang belajar bukan karena Allah. Allah menolak dengan satu bukti. Allah berikan kecerdasan yang luar biasa kepada Imam Ghazali, dan anak-anak yang usianya itu lebih tua dari Imam Ghazali dan sudah lama di panti asuhan, itu 1 tahun Imam Ghazali di situ sudah mengalahkan yang 6 tahun di situ, Pak. Sehingga akhirnya dari pengurus panti asuhan itu menyerah. Ini harus dibawa ke guru ini, ke syekh yang lebih alim ini, Imam Ghazali. Kemudian dibawalah Imam Ghazali ke satu pesantren. Pesantrennya namanya An-Nizamiyah, yang kemudian nanti menjadi perguruan tinggi, menjadi universitas terkenal di zamannya. Dan itu pimpinannya adalah Imamul Haramain. Qara'a fi sibahu tarafan min al-fiqh bi baladihi al-Ahmad bin Ar-Razzaqasani, summa safara ila Jurjan ila Imam Abi Nasr al-Ismaili wa 'allaqa 'anhu ta'liqan, summa raja'a ila Tus. Nah, kemudian Imam Ghazali ini belajar di An-Nizamiyah di Naisabur, dan beliau bertemu dengan beberapa masyayikh, beberapa orang, beberapa guru yang sangat terkenal dan kealiman yang tidak diragukan. Di antaranya adalah Abi Nasr al-Ismaili, dan juga di antaranya adalah Imamul Haramain. Kalau Bapak membaca hasanah keilmuan dunia Islam, itu kita akan mengenal namanya Imamul Haramain. Siapa itu Imamul Haramain? Imamul Haramain adalah orang yang menjadi pimpinan ulama-ulama di kota Makkah dan di kota Madinah, dan semua ulama itu tunduk patuh terhadap beliau karena keilmuan yang luar biasa. Imamul Haramain, pimpinannya ulama-ulama Makkah dan Madinah. Beliau bikin pondok di Naisabur namanya An-Nizamiyah, dan Imam Ghazali belajar di situ. Tetapi Imam Ghazali, Pak, pada saat beliau di situ belajar baru saja 3 tahun, ternyata Imam Ghazali sudah membuat sebuah karya tulis yang luar biasa. Beliau mengarang kitab namanya Al-Manhul fil Usul. Beliau itu baru 3 tahun di An-Nizamiyah sudah mengarang kitab namanya Al-Manhul fil Usul, yakni kitab yang membahas tentang kajian usul fikih, Pak. Bapak sudah belajar usul fikih belum? Kayaknya belum ya, Pak ya. Fikih juga belum tuntas ya, Pak. Apalagi usulnya. Ini beliau baru 3 tahun di An-Nizamiyah sudah mengarang kitab namanya Al-Manhul fil Usul. Dan karya tulis beliau itu dilihat oleh Imamul Haramain. Dan pada saat Imamul Haramain membaca karya tulis daripada Imam Ghazali, padahal beliau pada saat itu masih anak-anak, berjudul Al-Manhul fil Usul, apa kata Imamul Haramain? Ya waladi dafantani wa ana hayy. Anakku, kau kuburkan aku hidup-hidup, aku masih segar bugar. Kau kuburkan aku sementara aku masih segar bugar. Maksudnya beliau mengatakan bahwa beliau yang Imamul Haramain yang tidak terkalahkan di dunia
keilmuan khususnya yang berada di Mekah dan di Madinah, dan beliau bergelar Imamul Haramain. Tapi kemudian kalah oleh Imam Ghazali yang masih anak-anak, padahal baru pesantren 3 tahun, dengan sebuah karyanya yang berjudul Al-Manhul fil Usul. Dan kemudian Imamul Haramain menyatakan dafantani wa ana hayyun, kau kuburkan aku padahal aku masih hidup. Maknanya apa? Ilmu yang beliau punya ternyata semuanya sudah terkalahkan. Karya-karya daripada Imam Ghazali mengalahkan karya-karya daripada Imamul Haramain. Sehingga akhirnya Imamul Haramain mengatakan, ya waladi, wahai anakku, pulanglah kamu ke rumah, ilmuku sudah habis. Baru 3 tahun pesantren, Pak. Baru 3 tahun belajar. Kalau bapak-bapak baru SMP lah kira-kira. SMP tapi gurunya udah nyerah. Udah, gak usah belajar di sini nih. Ilmu saya sudah habis. Ini kehebatan ulama dulu, Pak. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada deh. Guru yang mengatakan sudah nak kau pulang, secara ilmu guru sudah habis. Ada nggak kira-kira seperti itu? Nah, yang ada baru belajar baca aja udah selesai biasanya gitu. Ya, di kita tuh biasanya anak-anak udah kalau udah SMP udah malu ngaji itu. Boro-boro sang guru memerintahkan untuk pulang, seraya mengatakan sudah kau pulang, nak ilmu guru sudah habis. Kayaknya nggak ada, Pak, zaman sekarang. Ya, Bapak dulu waktu ngaji disuruh pulang sama guru karena ilmu guru habis atau karena memang pulang sendiri, Pak? Aduh, nggak bayaran. Ada lagi lebih parah nih. Udah nggak mau bayaran, bandel lagi. Pun, ya gimana mau berkah? Ya. Ketika Imam Ghazali pulang, ini yang terlupakan adalah adik beliau namanya Imam Ahmad bin Muhammad. Ketemu sama ibunya di rumah dan kata sang ibu, Ghazali, nanti sholat zuhur kau imami. Ini adikmu juga sudah di rumah. Ternyata adiknya itu tidak berangkat ke Naisabur. Beliau datang ke tempat yang berbeda, ke satu tempat namanya Ribatiyah. Ribat itu semacam asrama untuk betul-betul mematangkan ilmu batin. Ya, dia tasawuf juga. Kemudian Imam Ghazali jadi imam. Pada saat Imam Ghazali jadi imam, di rakaat kedua, Pak, itu makmumnya adiknya dan ibunya. Di rakaat kedua Imam Ghazali, adiknya itu langsung mufaraqah. Mufaraqah itu artinya memisahkan diri dari imam, tidak lagi mengikuti gerakan imam. Saat selesai salam, maka kemudian ibunya Imam Ghazali bertanya kepada adiknya Imam Ghazali, Imam Ahmad, kenapa tadi kamu sholat, kamu mufaraqah, memisahkan diri dengan kakakmu? Kalau kata Imam Ahmad begini, ibu jangan tanya saya, tanya aja kakak saya, ada apa dengan dirinya? Kemudian ibunya pun menghampiri Imam Ghazali. Kata ibunya, wahai Ghazali, tadi adikmu mufaraqah. Sebetulnya apa yang sedang kamu lakukan di rakaat kedua tadi, sehingga adikmu harus memisahkan diri dari jamaah? Kata Imam Ghazali, Bu, saya itu lagi ngarang kitab fikih, dan memang saya masih ada sedikit persoalan tentang darah haid. Dan tadi pada saat saya sholat, terbersit di pikiran saya tentang darah haid yang memang belum selesai saya bahas di kajian kitab saya. Ternyata Imam Ahmad itu sudah bisa melihat apa yang ada pada Imam Ghazali. Di pikirannya Imam Ghazali itu terlihat di belakang bajunya Imam Ghazali darah begitu banyak, darah haid begitu banyak di bajunya. Dilihat oleh Imam Ahmad. Itu alasannya Imam Ahmad, adanya Imam Ghazali menyatakan saya mufaraqah. Kenapa? Abang saya sholat tidak khusyuk. Karena pada saat abang saya sholat, saya lihat banyak darah haid di situ. Dan itu terjadi, memang Imam Ghazali mengakui karena beliau pada saat sholat itu
teringat dengan kitab yang belum selesai beliau karang, dan itu dalam bab haid. Terbawa pikirannya, tergambar di bajunya Imam Ghazali bagian belakang, dilihat oleh adiknya Imam Ahmad bin Muhammad. Sehingga Imam Ghazali mengatakan begini, Pak, wa kullu dhi ilmin alim. Kata Imam Ghazali, saya bisa mengalahkan Imamul Haramain, pimpinan ulama-ulama Mekah Madinah. Imamul Haramain bisa saya tundukkan dengan karya tulis saya yang berjudul Al-Manhul fil Usul, dan ternyata saya tidak ada apa-apanya ilmu saya dibandingkan adik saya, karena adik saya sudah ma'rifat terlebih dahulu dibandingkan saya. Wa kullu zi ilmin alim, di atas langit ada langit. Akhirnya Imam Ghazali, beliau meninggalkan seluruh kajian-kajian yang sifatnya zahiriyah. Kajian filsafat beliau tinggalkan, kajian fikih beliau tinggalkan, kajian tafsir beliau tinggalkan, semua kajian-kajian itu beliau tinggalkan, karena memang adiknya juga berpesan. Kata adiknya, yakni Imam Ahmad, wahai kakakku Imam Ghazali, berhentilah kau jadi batu asahan. Karena batu asahan hanya membuat orang lain tajam, tapi sejatinya dirinya tidak pernah tajam. Secara batin maksudnya, Pak. Paham maksudnya, Pak ya? Baik. Kemudian setelah itu akhirnya Imam Ghazali meninggalkan semuanya atribut-atribut yang beliau kenakan. Beliau itu rektor, Pak. Imam Ghazali pada saat itu rektor di An-Nizamiyah. Beliau itu penggemarnya banyak, sampai beliau kalau misalkan sedang isi kajian itu enggak lagi di atas mimbar, tapi dibuatkan tempat yang tinggi seperti panggung, dan beliau berada di atas supaya seluruh jamaah itu bisa melihat. Saking hebatnya Imam Ghazali, pamornya Imam Ghazali, pengaruhnya yang luar biasa. Tapi oleh adiknya dikritik, kakakku ini cuma sebatas batu asahan, dia tidak pernah tajam meskipun menajamkan orang lain. Akhirnya beliau berkholwah, meninggalkan semua yang beliau sudah miliki, yang sudah beliau gapai, berangkatlah ke satu gunung yang sangat tinggi dan tidak terjamah oleh manusia. Berapa lama beliau berada di sana? Beliau berada di sana selama 6 tahun, enggak pernah turun gunung. Ini Imam Ghazali. Proses pencarian jati diri, proses untuk menggapai ma'rifatullah. Dan dalam kesendirian itulah kemudian beliau membuat sebuah karya tulis. Karya tulis itu bernama Ihya Ulumuddin. Nah, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dan pada saat itu ada seorang pencari kayu memperhatikan di puncak gunung itu ternyata ada sebuah gubuk, yang gubuk itu ada di dalamnya seseorang, dan diperhatikan isi orang itu cuma satu, tapi itu gubuk ramai. Kenapa ramai? Itu tidak henti-hentinya orang itu dilihat oleh orang yang sedang mencari kayu bakar, baca Al-Quran, menulis kitab sholat, baca Quran, menulis kitab sholat, cuma itu yang dilakukan. Sehingga akhirnya sang pencari kayu ini menginformasikan kepada pengurus DKM lah kalau kita di sini, ya. Karena memang Imam Ghazali sedang dicari, Pak. Sudah 6 tahun nggak ketemu-temu. Mereka rindu, kangen untuk mendengarkan tausiah, ujangan, ceramah dari Imam Ghazali. Akhirnya ulama-ulama sepakat, kalau memang yang kamu lihat adalah orang yang seperti itu, kondisinya seperti itu, bentuk tubuhnya seperti itu, tampangnya seperti itu, kerjaannya cuma ngaji, kemudian baca Quran, kemudian sholat, itu pasti Al-Ghazali. Akhirnya ulama-ulama di Nisabur berkumpul bersama, mereka berangkat menuju ke gunung tersebut dan meminta Imam Ghazali untuk turun. Kata Imam Ghazali, saya mau turun untuk ngajar kalian dengan satu syarat, saya akan ngajar kajian tasawuf saja. Kalau kajian fikih saya udah gak mau ngajar. Kalau kajian filsafat saya udah gak mau. Tapi bagaimana mengelola hati supaya menjadi jernih, menjadi bening, supaya kita mengenal Allah, supaya kita bisa ma'rifatullah. Kalau mau saya ajarkan itu, saya turun dari gunung. Ini kata Imam Ghazali. Akhirnya ulama sepakat,
Ya sudah, kalau begitu nanti kita minta Imam Ghazali ngajar aja. Dan itu kajiannya adalah tasawuf. Beliau bawa kitab 4 jilid Pak, itu jadi 4 jilid dibawa pulang. Kenapa Imam Ghazali gak mau ngajar fikih? Karena ngajar fikih itu Pak, sahibul ilmi yuhib ayyuqaddam. Orang yang ngaji ilmu fikih itu demennya pengen duduk di depan, pengen dihormati. Kalau udah pakai gamis, gulanya gede, orang salaman segala macam. Orang-orang fikih biasanya begitu. Tapi kalau orang tasawuf, sahibul tasawuf yuhib assalam. Dia lebih senang selamat daripada memamerkan dirinya dengan keilmuan yang dia punya. Dan orang tasawuf itu dipastikan akalnya lebih luas dari ilmunya. Hanya begini Pak, ada orang yang ilmunya lebih luas daripada akalnya, ada orang akalnya lebih luas dari ilmunya. Kalau orang yang ilmunya lebih luas dari akalnya, maka dia senang memamerkan ilmu yang dia punya. Tapi kalau orang ini lebih luas akalnya daripada ilmunya, maka dia akan memilih menyelamatkan diri dan menyelamatkan ilmunya untuk tidak dipamerkan ke hadapan orang. Contohnya seperti siapa? Nah ini udah 8:30 Pak, nggak apa-apa ini. Hah? Lanjut dulu Pak ya, bentar ya Pak ya. Apa? Ntar mesti baru pertanyaan kalau ada. Kalau enggak lanjut aja. Ya, mungkin saya bawainnya nggak menarik kali, jadi kesannya lama gitu ya Pak ya. Hah? Iya. Ya ini kalau memang Bapak sudah sering mendengar seperti ini, anggaplah ini sebagai penghangat kembali ingatan yang mungkin pernah kita dapatkan atau belum pernah mendengar hal semacam ini, anggaplah ini satu hal yang baru ya. Ini sifatnya informasi Pak ya, belum masuk pada kajian tasawufnya belum. Saya ingin mengenalkan dulu nih, biar nanti kita tahu oh ternyata kitab yang dikarang oleh pengarang namanya Al-Ghazali seperti itu profilnya. Jadi bukan manusia biasa. Bagaimana nanti perjumpaan beliau dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Di sini dijelaskan Pak. Ini saya bawa kitab, bukan Ihya-nya, bukan karangan Imam Ghazali-nya, tapi syarah Ihya namanya. Namanya Ithafus Sa'adatul Muttaqin. Ini 24 jilid Pak kitabnya. Lumayan juga harganya Pak. Iya. Ini jilid pertama, belum masuk pada kajiannya, tapi ini membahas profilnya ini. Satu juz ini Pak. Saya nggak baca Arabnya, ya saya pikir makna jadinya aja supaya lebih mudah dicerna. Ya, jadi Imam Ghazali itu akhirnya beliau turun gunung mengajarkan kajian tasawuf, bagaimana pengelolaan di dalam diri manusia, pengenalan terhadap ruh manusia, roihan manusia, nafsu manusia, kemudian sir manusia dan lain sebagainya. Ini nanti ranahnya di situ. Jadi kalau kita bicara tasawuf, kajiannya tentang bagaimana membersihkan hati, membersihkan batin dan bagian-bagian dari rohani. Rohani itu adalah ruh kita itu adalah seperti pohon, ya, seperti pohon. Dan pohon itu pasti ada cabangnya, ada batangnya, ada daunnya, ada rantingnya. Nanti kita akan masuk pada kajian al-qalb, pada kajian ar-raihannya, pada kajian sirnya, pada kajian hubnya, pada kajian ridhonya, pada kajian mahabbah dan sebagainya gitu kan. Ya. Nah, ini kayaknya butuh waktu yang lama Pak ini. Ya. Enggak apa-apa Pak, yang penting ngaji, apalagi ngaji cuma sebulan sekali enak Pak. Iya. Iya, yang jelas kita sudah masuk pada ranah ini gitu Pak ya. Minimal nanti kalau misalkan belum sempat kita membahas secara tuntas pengenalan tentang kajian tasawuf, di akhirat bisa kita lanjutin Pak.
Oh kok emang bisa? Nah ini kalau ranah tasawuf nanti bisa Pak. Kalau hari ini Nabi Musa aja masih sholat Pak. Hari ini Nabi Musa masih sholat. Karena apa? Karena memang beliau ingin terus mendapatkan ketinggian derajat di hadapan Allah. Ya, nggak santai-santai, Nabi Musa masih terus sholat. Ya itu banyak nanti dijelaskan melalui hadis-hadis Pak. Dan itu nanti kita bisa lihat bagaimana fatwa dari para ulama yang menjelaskan tentang itu. Nah kemudian Imam Ghazali turun gunung, beliau mengajar. Dan beliau mengatakan seperti itu. Ya, kata Imam Ghazali, kita harus menjadi orang yang akal kita itu harus lebih luas dari ilmu kita. Jangan ilmu kita lebih luas dari akal kita. Nanti kalau ilmu kita yang lebih luas dari akal kita, kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita akan memamerkan keilmuan yang kita punya. Contohnya seperti siapa? Seperti Ibnu Taimiyah. Bapak kenal Ibnu Taimiyah Pak? Enggak kenal ya. Tapi pernah dengar Ibnu Taimiyah siapa? Ibnu Taimiyah itu adalah rujukan dari saudara-saudara kita seperti kelompok Salafi Wahabi itu selalu menjadikan rujukannya adalah Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah itu nanti murid-muridnya meskipun tidak murid langsung, tapi secara pemikiran itu seiring sejalan. Muhammad bin Abdul Wahab contohnya itu adalah beliau pengikut daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu pintar, cerdas, ilmunya banyak. Tapi beliau itu frontal, membuat fatwa begini yang bertentangan dengan orang lain dan sebagainya. Karena memang akalnya seperti terkalahkan oleh ilmunya, sehingga akhirnya beliau itu harus masuk penjara, dari satu penjara ke penjara yang lain. Dan terbukti kecerdasan akalnya, banyak ilmunya adalah ketika beliau ditahan. Itu Ibnu Taimiyah sampai bisa ngarang kitab sebanyak 37 jilid Pak. Dan itu berkaitan dengan pemikiran-pemikiran beliau dari hukum fikih dan lain sebagainya. Ini Ibnu Taimiyah contohnya. Nah, kalau yang akalnya lebih luas dari ilmunya, ini kayak Imam Ghazali. Ilmu beliau dalam, karena Imam Ghazali ahli di semua bidang. Kita bicara tentang filsafat, ada kitab namanya Tahafutul Falasifah. Itu karya Imam Ghazali. Kita bicara tentang usul fikih, ada namanya Al-Manhul bil Usul, karya Imam Ghazali. Dan begitu banyak Imam Ghazali. Tapi beliau tidak pernah masuk penjara sana sini karena memang beliau mampu mengendalikan keilmuannya karena akalnya lebih luas daripada ilmu. Ini bapak-bapak kira-kira lebih luas ilmunya apa akalnya? Dua-duanya ya. Ilmunya luas, akalnya luas kalau alhamdulillah. Atau jangan-jangan dua-duanya kan luas. Akalnya kurang luas, ilmunya kurang luas juga gitu ya. Tapi itulah manusia seperti itu. Dan Imam Ghazali ini sebetulnya yang menginspirasi dari ulama-ulama yang kemudian kita kenal menjadi wali, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Imam Ghazali itu ada di abad ke-5, 450 kelahiran, wafat 505. Maka Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu abad ke-6. Dia sekurun dengan Ibnu Taimiyah. Syekh Abdul Qadir Jilani, Bapak kenal kan Pak ya? Sering kita sebut namanya ya. Siapa beliau? Beliau adalah Qutbul Aqtab, pimpinan dari segala pimpinan wali. Bapak pernah mempelajari hierarki kewalian Pak? Belum rupanya ya. Berarti akalnya lebih luas daripada ya. Kalau kita bicara tentang hierarki kewalian itu, ini Ibu mohon maaf seperti berhayal kita ya Bu ya. Tapi ini memang satu jenis ilmu yang harus kita tahu dulu, minimal dasar-dasarnya supaya nanti kita
bisa, oh ternyata begitu luasnya kajian-kajian dalam dunia Islam gitu ya. Jadi kita tidak tekstual ini sifatnya, kita kontekstual. Kita bicara keilmuan harus kontekstual, Pak. Kalau kita tekstual itu bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Bapak mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran secara tekstual, pasti akan terjerembab pada satu akidah yang melenceng, namanya musyabbihah atau mutajassimah. Enggak boleh seperti itu. Kita harus ada pemahaman setiap teks, ayat maupun hadis harus kontekstual, supaya kita tidak sempit pikiran kita ini. Ya. Ini diajarkan oleh ulama-ulama kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu adalah seorang qutbul aqtab. Kalau kita bicara hierarki kewalian, maka beliau adalah gelarnya qutbul aqtab, pimpinan dari segala pimpinan para wali. Beliau itu punya pendamping kanan kiri belakang, namanya wali nuqab. Wali nuqab itu 3. Di belakangnya lagi ada pendamping lagi, namanya autad. Autad itu jumlahnya 4. Depan, kanan, kiri, belakang. Autad. Di belakang lagi ada namanya wali abdal, 40. Di belakang lagi ada